Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Widianisi. Saya adalah dosen tetap Politeknik Kesehatan Pontianak, jurusan keperawatan, program studi Sarjana Terapan Keperawatan. Latar belakang pendidikan saya adalah Magister Ilmu Keperawatan, Peminatan, Kepemimpinan, dan Manajemen Keperawatan. Sebagai dosen, saya mempunyai kewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma, PT, PDD, UKT, PT, khusus bidang pengajaran pada mata kuliah Manajemen Keperawatan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan deskripsi dan informasi mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Keperawatan. Mata kuliah Manajemen Keperawatan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah N.DK.06 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik selama 1 semester ke depan. Capaian pembelajaran lulusan program studi keperawatan, program sarjana terapan keperawatan adalah CPL 02. Lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan pada kondisi biasa dan kondisi kegawat daruratan bencana dengan memperhatikan aspek biopsikososial, kultural, spiritual yang menjamin keselamatan pada individu, keluarga, dan kelompok sesuai kode etik keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab. CPL 03. Lulusan mampu memberikan pendidikan dan konseling kesehatan berdasarkan teori komunikasi dalam asuhan keperawatan secara umum dan keperawatan pasien dengan masalah kanker, jantung, kesehatan otak, stroke, urologi, diabetes mellitus, serta berperan aktif dalam interprofesional kolaborasi dengan tim kesehatan, klien, keluarga, dan masyarakat secara tepat sesuai standar profesi dan dilakukan secara bertanggung jawab. CPL 04. Lulusan mampu menerapkan asuhan keperawatan secara umum dan keperawatan pasien dengan masalah kanker, jantung, kesehatan otak, stroke, urologi, diabetes mellitus, dan lain-lain dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasar perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, kolaboratif sesuai kode etik profesi. CPL 05. Lulusan mampu melakukan evaluasi kualitas layanan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas dengan berdasarkan teori dan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan secara tepat sesuai standar prosedural yang tepat dan dilakukan secara bertanggung jawab. CPL 06. Lulusan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analitis data penelitian di bidang keperawatan berdasarkan bukti ilmiah yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan yang tepat sesuai etika akademik dan dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. CPL 07. Lulusan mampu menerapkan manajemen keperawatan serta menjamin kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri atau tim dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan yang tepat sesuai standar profesi keperawatan serta dilakukan secara profesional. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan yaitu mahasiswa mampu melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai masalah yang lazim mencakup semua sistem tubuh dan dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasar evidence-based practice, perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Mahasiswa mampu melaksanakan teori dan prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan yang tepat sesuai standar profesi keperawatan serta dilakukan secara profesional dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Adapun bahan kajian pada materi pembelajaran, yang pertama,
Konsep dasar kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. 2. Konsep dasar manajemen. 3. Manajemen keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan. 4. Perencanaan manajemen keperawatan. 5. Pengorganisasian manajemen keperawatan. 6. Penstampan manajemen keperawatan. 7. Pengarahan. 8. Kolaborasi dan negosiasi dalam pelayanan keperawatan. 9. Konsep manajemen konflik. 10. Pengontrolan dan evaluasi. 11. Praktika manajemen keperawatan sebagai anggota tim kesehatan atau keperawatan. 12. Praktika manajemen pelayanan dan asuhan keperawatan secara komprehensif. Untuk mempermudah materi, saya akan mempersiapkan bahan ajar seperti slide presentasi yang sesuai dengan RPS, kemudian praktikum seperti responsi sebelum memulai praktikum dan selama praktikum berlangsung. Untuk sistem penilaian, kemampuan mahasiswa dievaluasi dengan nilai tugas terstruktur 25%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Syarat untuk mengikuti ujian yaitu kehadiran wajib lebih dari 75% kehadiran. Soal ujian tengah semester dan ujian akhir semester menggunakan rubrik multiple choice question atau MCQ dengan pendekatan soal vignette setiap selesai penilaian tugas UTS dan UAS. Pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan ini dilakukan selama 16 pekan atau 1 semester ke depan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu pekan UTS dilanjutkan. 7 pekan berikutnya adalah sebelum ujian akhir semester atau UAS, lalu diakhiri dengan pekan UAS. Teknik pengajaran yang dilakukan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yang merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran yang mengacu pada penyampaian materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta sistem penilaian dalam suatu mata kuliah. Materi disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa melalui ceramah, presentasi, video pembelajaran, ataupun materi tertulis. Interaksi antara dosen dan mahasiswa bisa dilakukan dengan diskusi seperti small group discussion atau diskusi melalui teleconference dan bisa melalui grup WhatsApp ataupun email. Pelaksanaan asesmen atau penilaian yang dilakukan kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan oleh dosen selama proses pembelajaran. Bentuk penilaian yang sering kami gunakan adalah kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, seminar proposal, tugas terstruktur, baik individu maupun kelompok. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen keperawatan. Untuk mahasiswa program studi Sarjana Terapan Keperawatan semester 3 jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Pontianak. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran dan praktikum yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah ya, pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk mengikuti perkuliahan manajemen keperawatan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Sepertinya berdoa akan dipimpin oleh silakan Ki. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. 3 jam ke depan kita akan belajar terkait dengan visi manajemen keperawatan. Ya, sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen dulu mahasiswa yang pada hari ini hadir. Baik, Ibu akan membawa kita dulu untuk absen kita ya. Yang pertama, sekian diri, Ibu, baik, kemudian Fatmawati, Ibu, kemudian yang terakhir, Bulasari, hadir Bu. Hari ini kita akan membahas mengenai materi terkait dengan fungsi manajemen, khususnya pengarahan, dan di mana capaian pembelajaran mata kuliah ini
mengimplementasikan fungsi manajemen yang terkait dengan pengarahan pada saat kita terima atau pelaksanaan handover untuk meningkatkan asuhan keperawatan. Oke, sebelum kita mulai terkait dengan fungsi pengarahan, saya ingin sedikit mereview kembali pelajaran kita minggu lalu. Yang bisa menjawab, sebutkan fungsi manajemen. Ada yang bisa? Ya, silakan Putri. Baik Bu, jadi ada 5. Yang pertama itu perencanaan, Ya. pengorganisasian, Betul. pengaturan staf, Betul. pengarahan, dan yang terakhir pengawasan. Baik. Baik, terima kasih Putri. Mari kita aplause dulu. Sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, apakah ada dari Anda sekalian yang sudah membaca terkait dengan bahan kajian kita pada pagi hari ini? Sudah. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya, adakah yang bisa menunjukkan apa itu handover? Ya, oke, silakan. Handover adalah komunikasi yang terjadi antara kedua staf keperawatan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi tentang keadaan klien. Terus oke. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Ada yang bisa menyebutkan 3 jenis handover yang ada di rumah sakit? Saya Bu. Oke, silakan Rusi. Yang pertama antara PPA, yang kedua antara unit perawatan, ketiga dari ruang perawatan pasien ke unit layanan domestik. Oke, bagus Rusi. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Baik, pada materi kita hari ini yaitu tentang fungsi dari manajemen pengarahan yang ada Mas Elia, seorang ahli bernama Pedler. Beliau mengatakan bahwa sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu bekerja sama dalam membantu klien untuk mengintegrasikan makna kehidupannya, kemudian membimbing, melakukan perubahan yang lebih baik sesuai dengan tujuan keperawatan. Karena di sini kita adalah sebagai pemimpin layanan keperawatan, ya, atau sebagai manajer keperawatan. Bahasan kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu kita mengevaluasi tadi ya sudah terkait dengan beberapa fungsi dari manajemen, kemudian dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengembangan staf, kemudian untuk yang kedepan yaitu terkait dengan metode penugasan, kemudian model praktek perawatan profesional, kemudian perhitungan kebutuhan tenaga, kemudian uraian kerja dan pengaduan, kemudian sistem klasifikasi klien dan konsep tentang timah terima atau handover, dan selanjutnya yaitu terkait dengan konsekuensi pada saat kita melaksanakan pelayanan. Masih saja hanya sedikit untuk mengingat-ingat bahwa fondasi pada saat kita melaksanakan fungsi dari manajemen yang pertama yaitu perencanaan atau planning itu adalah sebagai dasar kita dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan perawatan sehingga mutu atau kualitas daripada pelayanan perawatan itu dapat dipertahankan atau juga lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya, pengorganisasian. Dalam hal ini kita melakukan pengelompokan sejumlah aktivitas yang ada di organisasi yang bertujuan untuk mencapai dari tujuan sebuah organisasi. Selanjutnya adalah pengaturan staf atau staffing. Kita lihat kembali sebelum kita melakukan staffing, kita lihat klasifikasi daripada pasien. Kita melihat beberapa, kita bisa melihat di layar yaitu ada klasifikasi dari beberapa pasien berdasarkan dengan kebutuhan hari atau jam perawatan. Yang pertama yaitu self care, di mana pada pasien self care ini membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam. Secara efektifnya kurang lebih 1,5 jam per 24 jam. Kemudian untuk yang kedua adalah minimal care, di mana membutuhkan waktu 3 sampai 4 jam dengan waktu efektifnya 3,5 jam dalam 24 jam. Yang ketiga adalah pasien dengan intermediate care, di mana membutuhkan waktu 5 sampai 6 jam dengan rata-rata efektif 5,5 jam per 24 jam. Sedangkan untuk klasifikasi yang keempat adalah pasien dengan modified
intensive care di mana membutuhkan waktu 7 sampai 8 jam dengan waktu rata-rata 7,5 jam per 24 jam. Dan yang terakhir adalah pasien dengan totally atau intensive care di mana membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 14 jam atau dengan rata-rata 12 jam per 24 jam. Sampai sini apakah paham? Handover terdiri dari beberapa jenis tadi yang sudah Ibu tanyakan di awal yang sudah dijawab oleh Bu Putri tadi. Ada 3 jenis handover yang ada di dalam rumah sakit. Yang pertama adalah antar PPA, di mana ini misalnya terdiri antara dokter ataupun dari dokter ke perawat ataupun dari perawat ke perawat seperti itu ya, atau dari perawat ke petugas kesehatan yang lain. Itu adalah antar PPA. Kemudian yang selanjutnya yaitu antara unit perawatan. Pada unit perawatan ini bisa dicontohkan yaitu pada saat pasien dipindahkan dari ruang perawatan intensif ke ruang perawatan biasa ataupun dari ruangan instalasi gawat darurat ke ruangan OKA. Itu yang disebut dengan antar unit perawatan. Dalam memilih metode penugasan, kita perhatikan ya terkait dengan jumlah dari tenaga perawat itu sendiri, kemudian bagaimana kualifikasi dari staf, serta klasifikasi dari pasien yang tadi sudah kita pelajari di awal tadi ya, ada beberapa klasifikasi pasien. Oke, ini adalah beberapa metode penugasan yang biasa kita gunakan di sebuah ruangan rawat inap ya khususnya ya. Yang pertama ada metode penugasan fungsional, kemudian ada metode primer, kemudian yang selanjutnya adalah metode penugasan tim, kemudian metode kasus, dan metode modular. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Metode penugasan fungsional adalah metode penugasan yang dilakukan atau diberikan berdasarkan fungsi dari perawat itu masing-masing. Seperti Anda mungkin masih ingat kan, ada hanya perawat yang khusus melaksanakan fungsinya yaitu untuk memasang infus, atau perawat yang hanya bertugas untuk merawat luka, membersihkan luka pasien. Ya, itu yang dimaksud dengan metode penugasan fungsional. Yang selanjutnya yaitu dari ruang perawatan ke unit layanan diagnostik, yaitu seperti ruangan kardiologi atau ruangan fisioterapi. Oke, pada saat kita melakukan handover, maka kita akan menyerahkan sebuah formulir ya, formulir serah terima, yaitu antara PPA. Dan pada formulir serah terima ini tidak perlu dimasukkan ke dalam rekam medis. Namun, rumah sakit harus memastikan bahwa proses serah terima tersebut telah dilakukan. Oke, tujuan daripada handover adalah untuk menyampaikan kondisi atau keadaan secara umum klien. Kemudian menyampaikan apa saja hal-hal penting yang harus diketahui atau ditindaklanjuti oleh teman kita yang berdinas selanjutnya. Kemudian kita juga perlu menyusun rencana perawatan ya. Apabila kita berganti shift, maka teman yang shift selanjutnya harus membuat sebuah rencana perawatan untuk meneruskan kembali proses asuhan perawatan pada pasien tersebut. Yang perlu diingat pada saat handover adalah tadi komunikasi. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi S-bar. Anda mungkin sudah familiar ya terkait dengan komunikasi S-bar. Mungkin ada yang bisa menyebutkan S itu apa? Oke, bagus. S di sini adalah situation, kemudian B adalah background, kemudian A adalah assessment, dan R adalah recommendation. Jadi ini adalah bentuk komunikasi yang dilakukan setiap
tugas kesehatannya pada saat melakukan terima. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki praktikum role play untuk handover. Pada kali ini, silakan kelompok yang sudah mempersiapkan diri untuk melakukan handover untuk pergantian antar shift ya. Baik Ibu. Baik Ibu, kelompok role play kami sudah siap. Ya, silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan mulai untuk pembagian tugas. Serah terima tugas dari shift malam ke shift pagi. Dipersilahkan. Sebelum kita mulai nanti kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada shift malam dipersilahkan. Baik, untuk kami yang malam ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Putri, dan ini ada Rizka, dan juga ada Lutfi. Baik, mungkin langsung saja kami akan menyampaikan laporan tentang kondisi pasien dari dinas malam. Untuk shift malam, itu pasiennya full bed ya sampai sekarang. Kemudian tidak ada pasien masuk dan tidak ada pasien pulang. Secara umum kondisi pasien masih stabil dari semalam dan tidak ada kejadian gawat dan berat. Baik, untuk pasien yang 1 dengan inisialnya S, dia ini dengan diagnosis konsultasi ECG, tanda-tanda vitalnya juga stabil. Untuk lukanya dia bersih dan kering, infusnya sudah terpasang, kemudian sudah masuk juga analgesi di pukul 3 pagi tadi. Baik, di sini ada pasien sudah demam sama keluarga dengan masa medisnya diabetes mellitus. Tadi sudah dicek BDS-nya jam 5 pagi tadi di 165, terus untuk berlanjutnya sesuai sama instruksi dokter pelajar. Kemudian ini ada pasien bed 8 atas namanya R dengan diagnosa hipertensi. Kemudian tekanan darah terakhir itu 150/90. Obat antihipertensi telah diberikan sesuai jadwal. Kemudian tolong dipantau untuk tekanan darah selanjutnya di shift pagi. Kemudian untuk shift pagi mohon dilanjutkan pemberian obat pukul 8 nanti ya. Kemudian ada pasien yang harus diganti balutan. Kemudian melanjutkan pemeriksaan rekening vital dan ada persiapan ke dokter. Baik, terima kasih Putri atas laporannya. Selanjutnya, apakah ada pasien yang memerlukan perhatian khusus? Untuk penanda itu perlu dipantau ya, kemudian juga untuk mobilisasi dulu. Untuk kuanta itu lanjutkan pemeriksaan gula darahnya seperti namanya. Oke, berarti tinggal kami lanjutkan observasi dan melanjutkan tindakan yang sesuai dengan buku laporan kan? Oh ya, berarti tadi untuk terapi lanjutannya udah ditulis di buku terapi? Sudah. Oke, berarti Sudah. nanti kami tinggal sesuaikan itu. Jadi nanti kalau misalnya ada kurang, nanti kami telepon yang semangat. Oke, baik. Terima kasih kepada shift malam atas laporan yang telah disampaikan. Dan untuk shift pagi, mohon fokus untuk pemantauan pasien yang memerlukan perhatian khusus ya. Laksanakan seluruh tindakan sesuai SOP kita dan siapkan pasien untuk visit dokternya jangan lupa. Kemudian apabila ada perubahan terhadap kondisi pasien, segera laporkan kepada dokter penanggung jawab ya. Kami terima dan terima kasih juga kepada yang telah melaksanakan shift malamnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih dengan demikian handover dari shift malam ke shift pagi selesai. Bapak Ibu, role play dari kelompok kami sudah selesai. Oke, beri aplaus. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Sekali kan kursinya? Oke, tadi kita sudah role play kan, jadi perlu diingat pada saat handover atau tiba terima kita tetap memperhatikan yaitu metode komunikasi SBAR. Gitu ya. Pada sesi 1 sebaiknya tadi kita melaksanakannya dinner station. Kemudian setelah kita dinner station, kita menjelaskan terima dari shift malam ke shift pagi. Selanjutnya pada sesi yang kedua kita laksanakan di kamar tidur pasien. Yang memasuki kamar tidur pasien yaitu ketua tim, kemudian PG sebelumnya dan PG yang selanjutnya seperti itu ya. Kemudian PG yang sebelumnya akan menyapa, kemudian menanyakan, mengonfirmasi kembali bagaimana masalah perawatan yang dihadapi oleh pasien. Kemudian PG yang sebelumnya juga akan menyampaikan bahwa tugasnya telah selesai dan akan digantikan oleh PG yang
berikutnya. Kemudian di sidang berikutnya akan memperkenalkan diri kepada kita. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi ke sesi yang ketiga, yaitu kembali lagi ke registration. Pada saat di registration, Rakim dan Indisip sebelumnya dan Indisip yang akan melaksanakan dinas akan berkumpul kembali untuk melaksanakan doa bersama, kemudian mengucapkan terima kasih sebagai bentuk reward sudah melaksanakan tugas pada dinas hari ini. Oke, seperti itu tambahan untuk konten kita pada pagi hari ini. Baik, Ibu akan mengevaluasi ya materi yang sudah kita bahas tadi terkait dengan handover. Mungkin ada dari mahasiswa sekalian yang bisa menyebutkan apa itu tujuan handover. Oke, silakan. Izin menjawab Ibu untuk yang pertama, memastikan kelangsungan asuhan keperawatan itu sendiri. Kemudian kedua, untuk menjaga kelangsungan laporan atau perkembangan mengenai klien. Kemudian yang ketiga, tersusunnya rencana kerja untuk shift berikutnya. Bagus. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Mari ya, berdoa mulai. Berdoa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pontianak, khususnya pada mata kuliah Manajemen Keperawatan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada jurusan keperawatan dan jajaran Direktorat Poltekkes Kemenkes Pontianak. Saya Triwidianingsih, pamit undur diri. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.